Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hafizakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Hidayah BCC yang dirahmati Allah. Alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada subuh pagi hari ini kita kembali bisa menggelar melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberikan ganjaran yang penuh bagi orang yang salat subuh berjamaah. Kata baginda Nabi, ka'annahu shalla lailan kullahu, dia akan diganjar seperti melaksanakan salat malam semalam suntuk. Salat malam dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Dan mudah-mudahan kita diganjar oleh Allah dengan jaminan kesejahteraan dan jaminan keamanan, sebagaimana hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang melaksanakan salat subuh, dia akan mendapatkan dhimmatullah, yakni jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam syarah hadis dikatakan, man shalla subha fi jama'atin, siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, dia akan dijamin oleh Allah, yakni fi dhamanillah wa fi amanillah, dalam jaminan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata dhaman itu artinya asuransi, ya. Asuransi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pakai bayar premi, ya, cukup bayarnya ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni salat subuh berjamaah. Wa fi amanillah, dan juga mendapatkan keamanan, jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir adalah bahwa mudah-mudahan kita yang salat subuh berjamaah mendapatkan doa keberkahan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan telah berdoa untuk kita, yang bunyinya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di subuh pagi harinya, yakni berkahilah umatku yang selalu melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan pagi ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pagi ini kita kasih judul persiapan menghadapi resesi. Ya, resesi. Ya. Apa itu resesi, kenapa terjadi, dan apa yang bisa kita lakukan, ya. Kelihatan nggak? Ya, kalau nggak kelihatan nanti lihat di WhatsApp aja. Ini kira-kira yang dibuat oleh Kompas, mengutip dari berbagai sumber, bahwa ya, mengenal apa itu resesi. Ini saya juga nggak kelihatan, ya. Maaf, udah tua ini, harus pakai kacamata.
dampak dari pandemi virus Corona COVID-19 yang masih berlangsung membuat sejumlah negara mengalami resesi ekonomi. Antara lain yang sudah menyatakan adalah Amerika Serikat, Korea Selatan, Jerman, Italia. Alhamdulillah Indonesia belum, ya. Saya nggak tahu ini karena telat menyatakan atau memang benar-benar belum, ya. Saya nggak tahu, ya. Karena kadang-kadang di Indonesia ini datanya kadang-kadang kurang valid, ya. Yang pasti kata para ahli juga Presiden juga mengatakan kuartal kedua minus 5,23 pertumbuhan ekonomi. Kalau akhir kuartal ketiga, yaitu bulan ini akhir kuartal ketiga, kalau juga minus lagi berarti resesi. Karena resesi ukurannya adalah 2 kuartal berturut-turut terjadi resesi, ya berarti terjadi pertumbuhan minus berarti memang resesi. Ya, itu kalau ukuran-ukuran kebijakan dan ukuran-ukuran dari para ekonom, ya. Kalau kita sederhananya saja lah, bahwa resesi itu terjadi karena terjadi manakala terjadi PHK besar-besaran, dan PHK ini memang sudah nyata. Konon kabarnya PHK untuk buruh sudah 6 juta. Kalau BUMN kan kemarin lebih dari 3.000 orang, ya. Makanya ada yang demo itu. Apa? Eric Ott apa itu? Menteri BUMN, ya, diminta keluar. Baik, saya kira tidak akan saya detailkan tentang resesi, tapi intinya banyak pengangguran lah. Karena banyak pengangguran, pendapatan turun. Karena pendapatan turun, daya beli turun. Karena daya beli turun, barang yang terjual turun. Berarti pabrik rugi, pengusaha rugi, nggak bayar pajak atau bayar pajak turun, pendapatan pemerintah turun, gitu ya. Kalau nggak salah beberapa pengajian yang lalu sudah saya sampaikan bahwa Ramadan yang lalu saja Pemprov DKI itu tidak dapat pemasukan atau pendapatan 47 triliun. Nah itu sudah gila-gilaan itu, ya. Kacamatanya kurang bener gara-gara resesi ini. Padahal udah saya beli yang terbaru ini. Ini bukan kacamata kaleng-kaleng, Pak. Ini mahal ini. Nah, baik. Sekarang kita analisa kenapa sih kok jadi resesi. Menurut saya pertama salah paham terhadap pandemi corona. Efeknya adalah salah kebijakan. Kalau salah paham, ya salah kebijakan. Tapi ini menurut saya loh ya, analisis saya, ya. Kalau menurut pemerintah ya nggak salah lah gitu ya. Kita akui aja kalau menurut pemerintah nggak salah menurut pemerintah maksudnya, ya. Nah, apa yang terjadi jika terjadi salah paham terhadap pandemi corona? Karena menggunakan WHO sebagai rujukan, satu-satunya rujukan atau rujukan utama paling tidak, sehingga akhirnya menggunakan kebijakan WHO. Ketika WHO mengeluarkan kebijakan social distancing, maka diperintahkan stay at home, ya, atau work from home. Padahal stay at home ini udah pasti bakal menimbulkan pengangguran, pasti bakal itu. Tapi dilapisi dengan narasi work from home katanya. Work from home itu hanya terjadi bagi instansi-instansi yang punya sistem dan finansial yang cukup, baru bisa.
work from home itu. Yang paling banyak ya nggur at home, ya, nggur bahasa Jawa, ya. Nggur at home berarti hanya di rumah, nggak ngerjain apa-apa, ya. Akhirnya benar-benar nganggur at home, ya. Ini yang terjadi. Akibatnya apa? Produktivitas turun, sehingga pendapatan turun, daya beli turun, penjualan turun, pendapatan pemerintah turun, pertumbuhan ekonomi negatif. Sederhana aja. Salah kebijakan dalam mengatasi corona itu pada kalimat stay at home. Ini masalah persepsi, ya. Tapi kebijakan itu jelas menimbulkan, sudah diakui sendiri oleh pemerintah dan juga kenyataan di seluruh dunia. Pemerintah semua mengalami resesi, hanya Indonesia saja telat, atau ya belakangan kali, ya. Lakon biasa gitu, kalah duluan katanya, ya, nanti terakhirnya kalah beneran, ya gitu. Produktivitas turun, penjualan turun, maka pendapatan perusahaan juga turun. Karena pendapatan perusahaan turun, PHK naik. Karena udah nggak kuat lagi, produksi turun kan berarti keperluan tenaga kerja kan juga turun. Ya pasti sebagian di PHK. Ya. Pendapatan masyarakat turun, karena PHK naik, pendapatan masyarakat turun, daya beli turun, kembali yang tadi. Jadi ini menjadi lingkaran setan. Tapi di samping itu, karena mengikuti WHO, ada yang namanya social distancing. Akibatnya apa? Menutup masjid, melarang jamaah sholat 5 waktu, melarang jamaah Jumat. Apa dampak kebijakan ini? Menutup pintu-pintu keberkahan. Ya, ini yang saya kasih di bawah itu dengan catatan ini negeri-negeri Islam yang punya dasar negara ketuhanan yang Maha Esa, yang pasif percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di Amerika mungkin mereka nggak ada yang percaya pada Tuhan. Contohnya George Soros itu nggak percaya pada Tuhan. Jadi bagi mereka menutup masjid, menutup gereja yang nggak ada masalah. Tapi bagi kita yang punya pemahaman, menutup masjid itu persoalan karena melanggar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mewujudkan fakta pelanggaran terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa man adlamu mimman mana'a masajidallah, ya, ayyuzkara fi ismuhu wa sa'a fi kharabiha, al-ayat. Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang melarang disebut asma Allah di dalamnya. Jadi karena dilarang digunakan, masjid itu ditutup, ya. Kemudian melarang sholat Jumat, ya, melanggar firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', surat Jumat. Akibatnya pintu-pintu rezeki tambah tertutup. Nggak ada campur tangan Allah dalam membuka pintu rezeki, gitu. Karena pemerintah menganggap nggak ada Allah itu, yang ada WHO, gitu. Allah itu nggak ada. Ini. Lalu bagaimana mengatasi resesi? Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Satu, menjadikan Quran dan Sunnah sebagai rujukan kebijakan untuk menumbuhkan ekonomi nasional. Waduh, kebijakan pemerintah kok pakai agama sih Pak Ustadz? Kok pakai Quran dan Sunnah, kan berarti pakai agama. Kok pakai Tuhan? Ya pakailah, kita negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kita bukan PKI. Harus pakai. Kalau nggak mau pakai, itu PKI namanya. Begitu.
Ini kalau saya ngomong tinggi nanti dibilang ekstrim, dibilang radikal. Tapi alhamdulillah sekarang yang dibilang radikal itu good looking gitu. Mudah-mudahan saya termasuk yang good looking. Jadi gampang aja sekarang untuk menjadi radikal, asal kita good looking, kemudian hafid Quran, ya gitu. Itu ciri-ciri radikalisme, ya. Iya toh Pak. Jadi yang pertama untuk menjadikan Quran dan Sunnah ini terkait dengan ekonomi harus menghapus riba. Ini paling berat ini, ya. Dan menggalakkan perdagangan. Ini memang harus pemerintah. Kalau kita disuruh susah gitu. Suruh hijrah rekening dari BCA, ya, ke rekening syariah. BCA juga nyediain syariah. Jadi dari BCA ke BCA syariah, ya. Dari BCA syariah disetor ke BCA. Muter-muter gitu aja, ya. Kita pindah dari BCA ke BSN, dari BSN disetor ke Mandiri. Wah, kita nggak ke situ, kita ke BNI Syariah. Dari BNI Syariah disetor ke BNI, dari BRI Syariah disetor ke BNI. Kan begitu kan kalau nggak salah nih, ya. Kalau salah mohon maaf saya. Jadi masih terkena surat Al-Baqarah ayat 275 279. Jadi kalau sistemnya masih gini, ini resesi belum apa-apa sekarang ini. Kalau bapak-bapak seandainya hidup di zaman tahun 1929 sampai 1939, itu jauh lebih parah. Itu bukan lagi resesi, tapi sudah depresi. Bahkan bukan hanya depresi, tapi Great Depression. Jadi depresi besar. Itu saya kira lebih parah. Sumbernya apa? Riba. Baca aja teori Lord Keynes, ya, Keynesian. Itu begitu. Kalau yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, ditulis oleh Anwar Iqbal Quraisy, itu ada itu. Saya pernah baca. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian dalam ayat berikutnya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancurkan riba dan akan menumbuhkan sedekah. Kalau matematika manusia memang kalau riba itu ya pasti tambah. Kalau sedekah berkurang, tapi kalau matematikanya Al-Qur'an justru riba itu akan turun, bahkan hancur. Sedekah yang kita berikan tapi nambah begitu. Nah, tinggal kita believe it or not, ya, percaya Quran apa tidak, gitu. Nah, ciri-ciri radikalisme adalah percaya Quran. Ini negara udah nggak karu-karuan ini. Yang kedua, pemerataan ekonomi. Surah Al-Hasyr ayat 7, ya, menjadikan Quran sebagai rujukan kebijakan ekonomi itu selain menggalakkan perdagangan dan menghapuskan riba. Menghapuskan ini harus dari kepala negara, ya. Apakah Rasulullah pernah mencontohkan menghapuskan riba? Jelas, ayatnya jelas. Rasulullah sendiri dalam kebijakan jelas. Rasulullah mengatakan ketika di Haji Wada, Rasulullah mengatakan kullu riba maudu'un wa awwalu riba maudu' atau wudi'a riba Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Setiap riba dihapus, kata Rasulullah. Ini kalau bahasa kita mungkin dekret presiden lah gitu kira-kira. Ada dekret presiden, ya, seluruh riba dihapus.
Riba yang pertama dihapus, riba pamannya, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Mungkin kalau Pak Jokowi sekarang bisa mengeluarkan dekret menghapus seluruh riba, di switch seluruh bank-bank itu jadi syariah semua, dengan meninggalkan sistem riba. Ya, dan bank-bank itu bisa melakukan kegiatan ekonomi. Sekarang bank itu kan nggak boleh melakukan kegiatan ekonomi, hanya boleh ya kredit, tabungan kredit gitu aja, deposito gitu aja. Nah, jadi ekonomi tidak real. Ya. Kamu di samping mungkin presiden bisa, kan sekarang lagi kosong duit nih, nyetak tambah hancur, utang luar negeri proposal nggak diterima, tapi sebenarnya masih ada. Kalau nggak salah dulu presiden kan mengatakan di saku saya masih ada 10.000 triliun apa waktu itu ya. Nah, nggak, tapi nggak tahu sakunya jebol apa enggak gitu. Terus sebenarnya ada kalau diteliti, kan daftar koruptor itu kan ada, ya kan, yang namanya Asabri, namanya apa, sebelumnya itu Jiwasraya dan yang lain-lain lah. Dari koruptor zaman Orde Baru kan masih bisa, duitnya masih ada itu, masih bisa dikejar. Cuma masalahnya aparat itu nggak ngejar, nemenin, masalahnya itu. Dan itu bisa diselesaikan oleh presiden, hanya oleh presiden. Jadi tinggal sekarang political will dari presiden. Kita kan nggak mikirin sampai ke situ, kita cuma ribut aja antara kadrun sama apa namanya cebong, kampret gitu-gitu aja. Capek kita itu sebenarnya. Tapi keadaan tetap aja terjun bebas gitu, nggak ada upaya untuk mengatasi keadaan. Kan kita bingung, katanya mengatasi COVID hampir 1.000 triliun, tes rapid suruh bayar. Lah kalau gitu tuh buat apa gitu kan? Ntar kalau protes-protes gini radikal. Jadi al-hasr itu pemerataan ekonomi, jadi nggak boleh harta itu cuma muter-muter di kalangan konglomerat, apalagi di kalangan asing dan asing. Ini yang harusnya diterapkan oleh presiden, ya. Kalau memang percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, itu hukum dari Tuhan yang Maha Esa. Surat Al-Hasr ayat 7 itu. Buktikan aja kalau itu bukan hukum dari Tuhan yang Maha Esa. Ya. Yang kedua, membina keimanan dan ketakwaan rakyat untuk membuka pintu-pintu rezeki atau keberkahan. Jadi rakyat ini harus dibina keimanan dan ketakwaan, jangan malah dibinasakan, ditakut-takuti, ya. Radikal. Kementerian Agama jadi kementerian radikalisme sekarang ini. Harusnya kan Kementerian Agama kan ada Dirjen Bimas Islam, itu kan harusnya meningkatkan pembinaan keimanan dan ketakwaan masyarakat. Kalau masyarakat ini beriman dan bertakwa, sudah janji Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh akan kami buka pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu rezeki dari langit dan dari bumi. Keberkahan di situ maksudnya rezeki. Sekarang solusi rezeki itu hanya dari Allah. Kalau dari orang udah nggak bisa. Ekonom-ekonom udah mentok, negara-negara donor udah mentok, udah nggak mau kasih utang lagi. Nyeta uang bisa bunuh diri. BI nggak mau nyeta uang, kecuali apa itu uang apa kemarin? Ya, uang peringatan kemerdekaan aja, tapi nggak jelas itu. Ya. Hanya minta kepada Allah sekarang.
Lah minta kepada Allah itu hanya dengan iman dan takwa. Itu. Jadi kalau mau gerakan itu, presiden mempelopori gerakan iman dan takwa betul-betul. Menggerakkan seluruh struktur. Jangan malah pemerintah takut mengurus DKM-nya jadi radikal. Karena yang kemarin dengan adanya gerakan 212, fakta ya dari segi sholat jamaah di mana-mana, di kantor-kantor pemerintah, di BUMN, di musola-musola kereta, di mal-mal, semua mengalami peningkatan yang pesat. Lalu muncullah penelitian iblis yang mengatakan itu terpapar radikalisme. Masjid-masjid BUMN terpapar radikalisme. Saya selidiki apa maksudnya sih? Oh, jamaahnya banyak sekarang. Kalau yang disebut dengan moderat itu kalau subuh satu soft tidak cukup, nah itu moderat. Ya. Tapi kalau di sini tadi banyak soft ya radikal ini masjid ini. Sebenarnya gampang kalau mau jadi moderat ya. Ya udah jangan sholat aja gitu loh. Cuma kita apa mau kita terpedaya oleh istilah-istilah yang mereka buat. Sedangkan resiko di akhirat kan kita tanggung jawab masing-masing, betul tidak? Awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Yang diperiksa pertama kali di hari kiamat itu sholat kita, Pak. Kalau sholat kita beres, insya Allah pemeriksaan yang lain-lain beres. Tapi kalau sholat sudah nggak beres, wah berat itu kelihatannya. Ya. Kemudian membina keimanan dan akhlak pelaku usaha. Keimanan para pelaku usaha. Nah sekarang ini aneh di Indonesia, keimanannya nggak jelas. Bahkan untuk produk halal aja orang tidak beriman yang ngurusi. Nah itu kan kacau. Nah, mestinya An-Nur 37 jadikan pedoman ya, bagaimana membina rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un adzikrillah al-ayah. Bagaimana mewujudkan para entrepreneur yang tidak dilalaikan oleh bisnisnya. Berarti apa? Dia ahli dzikir tapi juga pebisnis. Dia pebisnis tapi juga ahli dzikir. Nah di kita ini kan kalau yang sudah ahli dzikir nggak bisa bisnis, kalau yang sudah ahli bisnis nggak pernah dzikir gitu. Nah ini yang harusnya dipakai ya. Kemudian akhlak daripada pelaku usaha. Hancurnya suatu usaha kata Nabi, yadullah ala syarikaini, tangan Allah di atas dua orang yang bermitra. Malam yakun akaduhuma, selama tidak berkhianat salah satu di antara keduanya. Ini hancurnya sebuah bisnis biasanya ada pengkhianatan. Sama dengan hancurnya negara kalau pejabat-pejabatnya berkhianat begitu. Yang ketiga, menghidupkan sholat jamaah sempurna, shaf rapat dan lurus, dan taklim di masjid-masjid. Ini shaf kita ini masih renggang. Nah ini perlu didiskusikan oleh para ulama. Benarkah dengan renggang shaf itu imunitas meningkat, atau dengan mepet shaf? Nah, mungkin kita perlu melakukan observasi, Pak. Ya, diperlukan sukarelawan Masjid Al-Hidayah ini misalnya ya, 10 jamaah rapat terus gitu, 14 hari mati enggak gitu aja. Kalau mati insya Allah mati syahid Pak ya gitu, langsung dikubur aja, nggak usah dibawa ke rumah sakit ya, nanti pakai peti nguburnya kalau rumah sakit ya. Tapi kalau misalnya rapet ternyata 14 hari enggak mati, 28 hari nggak mati, 6 bulan nggak mati, lah buat apa sampean benggang-benggang itu?
Ada nggak yang berani di sini? Pak Anton tolong dicatat sukarelawan nanti. Hah? Ya jadi kita tuh sebenarnya takut sama pengawasan atau bagaimana gitu ya. Ini, hah? Kenapa? Yang sholat di sini. Kenanya apa? Positif. Iya. Jadi sebenarnya ini perlu penerangan yang lebih jelas tentang apa namanya COVID ya. Nanti ada poinnya kalau nggak salah. Poin berikutnya. Saya justru meyakini kalau kita sholatnya lebih rapat, itu imunitas akan naik. Tapi ini perlu dibuktikan, ya. Caranya tadi membuat percobaan, ya. Cuma percobaan itu siap terpapar, ya, siap terpapar COVID dan siap mati, gitu. Nah, bagaimana bisa siap terpapar COVID dan siap mati? Ini Pak, orangnya nih saya tunjukkan. Ini yang lagi nyuting saya ini. Ini pernah memaparkan diri di antara para pasien COVID selama seminggu. Dites 3 kali swab dan 1 kali rapid, hasilnya negatif semua. Ini orangnya masih hidup, ya, nggak bohong ini, ya. Jadi dipaparkan di satu rumah sakit yang kredibel lah, bukan rumah sakit kaleng-kaleng, ya, gitu. Tapi nggak bisa saya buka di sini, kode etik, ya, gitu. Kenapa dia nggak terpapar? Emang di Lauhul Mahfuz nggak tertulis dia terpapar, gitu loh. Kalau terpapar udah mati, nggak bisa datang sekarang, gitu loh. Kalau mati bagaimana Pak Ustadz? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, gitu aja, ya. Nah, gitu. Nah, ini masalahnya kita takut masalahnya, ya. Nomor 4, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Membuat penerangan yang benar dan lengkap tentang pandemi COVID-19 yang faktanya diserupakan dengan wabah taun. Jadi ketika terjadi wabah taun, itu nggak ada stay at home, yang ada stay at work, ya, tetap kerja orang-orang tuh. Banyak yang mati memang, 25.000 di Syria itu di zaman Mu'ad bin Jabal, zaman Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya. Cuman berita yang sampai ke kita untuk mendukung stay at home dan social distancing itu hanya percakapan ataupun kebijakan Umar, di mana Umar mengatakan, ya, sesuai hadis Rasul, saya nggak masuk situ, saya nggak masuk situ, ya. Ditanya Umar, apa Umar Anda nggak percaya dengan takdir? Oh, saya percaya dengan takdir, cuma saya menghindari takdir terkena taun, wabah taun, menuju takdir tidak kena wabah taun, gitu. Nah, ini biasanya dipakai, ya, oleh MUI, ulama-ulama Al-Azhar untuk mendukung social distancing. Nah, padahal peristiwa itu tidak hanya itu, riwayat itu tidak hanya itu, ada lagi riwayat yang lain. Yang waktu itu jadi gubernur kan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, meninggal Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Pertanyaan kita, apakah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu bodoh kok tetap di situ? Tidak. Dia mengikuti sunnah Rasul juga. Dan dia mati di situ, dia dapat syahid. Karena menurut hadis Bukhari begitu, kalau ada di suatu kota, di situ ada wabah, maka jangan pergi dari kota itu. Dan siapa saja yang tidak pergi dan dia sabar dan dia muhtasiban,
Sabar itu berarti apa? Tidak lari, tetap tahan di situ. Muktasiban itu apa artinya? Sungguh-sungguh untuk daf'ul bala, sungguh-sungguh untuk menolak bala. Ya mungkin pakai masker misalnya ya. Waktu itu mungkin mengandalkan imunitas kali, minum habatus sauda atau apa yang lain. Ya. Tapi nggak mengambil social distancing, nggak. Kemudian muktasiban juga pengertiannya adalah bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah agar bila terpapar lalu mati dan dia yakin bahwa tidak mungkin terpapar kecuali sudah dicatat di Lauhul Mahfuz, maka ketika orang itu mati, kata Nabi, lahu ajru syahidin, dia mendapatkan pahala orang syahid, mati syahid. Sebelumnya Rasul mengatakan bahwa taun itu adalah azab yang dikirimkan oleh Allah kepada siapa saja yang dikehendaki dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Nah begitu. Nah jadi kalau orang mati di situ itu dapat rahmat. Rahmatnya apa? Dia dapat pahala mati syahid. Nah sekarang kan kita kan nggak tahu Pak, kira-kira kita mati ini kapan? Kan nggak ada yang tahu ya. Maaf bapak-bapak yang udah umur 60 tahun angkat tangan. Nggak ada ini. Masih 30-an semua. Kata Nabi, umur umatku antara 60 sampai 70. Jadi tolong yang sudah 60, 70 harus siap-siap. Jadi mungkin saja bapak-bapak meninggal dalam situasi masih COVID. Karena COVID ini ternyata bukan 2 minggu. Awal-awal kan kita dibilang lockdown 2 minggu. Ah cuma 2 minggu ini. Saya udah dengar waktu itu, kalau nggak saya sudah saya sampaikan 2 tahun minimal. Menurut Harvard University. Nah jadi dalam 2 tahun ke depan bisa saja di antara kita ada yang meninggal, betul nggak? Sangat bisa. Pertanyaannya bukan meninggalnya, posisi meninggal dalam keadaan apa. Kalau orang dalam keadaan iman, dalam keadaan mukmin, yakin kepada hari kiamat, yakin kepada hari pembalasan, yakin bahwa dia tidak akan mati, tidak akan kena COVID kecuali sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz, lahu ajru syahid, dia akan mendapatkan pahala syahid. Itu yang beruntung Pak daripada yang hidup. Kenapa? Setelah COVID belum tentu dapat itu. Tapi saya nggak nyuruh mati loh ya, enggak. Ini persiapan aja, persiapan. Nah. Jadi jangan salah paham juga bahwa ada orang mati kena COVID. Sampai di mana itu, di Tasik apa di mana itu ditolak. Kami menolak orang yang mati karena COVID. Lah itu orang mati syahid kok dibilang ditolak. Itu rahmat Allah kok ditolak. Harusnya kita terima. Itulah yang dilakukan oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, yang kata Nabi dia adalah aminu hadil ummah, orang yang paling amanah di antara umat Islam. Namanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, penakluk negeri Syam, sekaligus dia menjadi gubernur negeri Syam dan mati dalam keadaan kena wabah taun. Setelah itu gubernurnya diganti dengan Mu'ad bin Jabal. Pada saat Mu'ad bin Jabal menjadi gubernur, Amr bin As, ya, wakilnya atau pembantunya lah, mengatakan, wahai gubernur, ini kan gubernur sebelumnya udah meninggal, dan banyak rakyat kita yang meninggal, sampai 25.000 loh Pak. Bagaimana? Ini saran saya, kita ke gunung aja, kita berpencar, supaya penyakit itu, wabah itu hilang. Ini yang kemudian disimpulkan oleh para alim ulama
ya sebagai social distancing, dan itu tidak salah gitu, itu benar. Tapi Mu'ad bin Jabal mengatakan, enggak, saya enggak akan ke gunung, saya memang mau cari mati syahid, katanya. Ya. Kan sekarang anak muda semboyannya itu kan gitu, iskariman au mut syahidan. Ya ada kesempatan ini, COVID-19 ini bisa mati syahid di sini. Malah ada anggarannya katanya kalau ada orang mati kena COVID. Nah, akhirnya meninggal juga Mu'ad bin Jabal, diganti Amr bin As menjadi gubernur. Maka kebijakannya diterapkan pada ke gunung, dan kemudian ya berhenti memang wabah taun itu. Tapi pertanyaan kita, apakah Mu'ad bin Jabal dengan dia berdiam di kota itu dan mati kena COVID, apakah berarti dia bodoh? Siapa yang berani bilang Mu'ad bin Jabal sahabat Nabi orang bodoh? Dia, kata Nabi, alimu hadhil ummah, yang paling alim di antara umat Islam itu adalah Mu'ad bin Jabal. Bapak-bapak kalau belajar usul fikih pasti nama Mu'ad bin Jabal itu akan muncul. Bima takdi, ya kan, dia diangkat jadi gubernur kan, di Yaman kan. Kemudian ditanya Rasulullah, kamu nanti akan memutuskan perkara dengan apa? Bi kitabillah. Wa ilam tajid, kalau enggak engkau jumpai, bisunnati Rasulullah. Kalau enggak engkau jumpai, ajtahidu wala alu, aku akan beristihad walaupun aku tidak serampangan. Itu yang oleh Rasul disebut paling pintar. Tapi dia memang ingin mati syahid, ya begitu ya. Jadi Pak Anton nanti boleh mendaftar ya, siapa-siapa aja yang ingin mati syahid. Nah, sekalian juga kita buat percobaan di Al Hidayah ya. Satu soft aja depan itu rapat semua. Yang belum siap mati syahid, soft kedua ketiga boleh penggang-penggang. Nah, nanti kita tunggu ya, dalam tempo sebulan ya. Kalau siklusnya kan 14 hari, dalam tempo sebulan artinya 2 kali 14 hari. Ternyata orang ini hidup semua ya. Nah, kita boleh usul atau boleh kita viralkan lah. Alhamdulillah jamaah Al Hidayah tidak ada yang meninggal ya. Begitu. Kalau mati gimana Pak Ustadz? Mati syahid, alhamdulillah. Masa nggak percaya sih sama saya ya? Believe it or not, baca sendiri kitab Al-Bukhari ya gitu. Ternyata kalau COVID itu nggak sama dengan taun, bagaimana Pak Ustadz? Lah apalagi kalau nggak sama ya. Wong sama aja itu mati syahid kok ya. Artinya yang ditakuti orang itu taun itu takuti kayak COVID ya. Walaupun katanya lebih ganas taun itu ya. Begitu. Nah, ini kalau mau keluar dari krisis. Tapi kalau stay at home terus ya, sholatnya juga benggang-benggang ya, saya nggak tahu nanti bagaimana keputusan Allah Subhanahu wa taala ya. Terakhir, mendorong gerakan Indonesia sholat subuh supaya dapat jaminan kesejahteraan dari Allah dan keamanan, dan supaya dapat doa keberkahan. Tadi awal-awal sudah saya terangkan ya. Saya kira 5 poin ini sangat penting buat kita. Masih ada beberapa poin, nanti bisa saya kirim ke Mas Imam ininya, filenya buat bapak-bapak sekalian ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.